Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Aku harap kalian dalam kondisi yang selalu sehat, selalu bersemangat, dan jangan lupa jaga kondisi dan imun tubuh kalian supaya kita semua terhindar dari Omikron. Nah, ketemu lagi nih sama aku di video kali ini. Mungkin kalian beberapa hari nggak lihat aku upload, itu karena aku berusaha mengumpulkan informasi sebanyak dan selengkap mungkin tentang kasus yang bakal aku bawakan pada hari ini. Nah, di video kali ini aku bakal membahas satu buah kasus yang benar-benar menarik banget menurut aku dan kejadiannya baru aja terjadi tepatnya di negara Rusia, yaitu tentang tewasnya seorang model cantik, seorang model multitalenta yang bernama Greta Fedler. Nah, mungkin sebagian di antara kalian sudah pada tahu aja nih ya, aku mencari informasi dan juga dokumentasi tentang kasus dari Greta Fedler ini sangat susah sekali. Aku nggak tahu kenapa, mungkin karena ini terjadi di negara Rusia, jadi mereka itu sangat terbatas sekali dalam mengekspos kasus-kasus yang terjadi di negaranya. Dalam kasus ini, si model cantik Greta Fedler ini dihubung-hubungkan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Nah, apa nggak penasaran tuh kalian? Dan apa sih hubungannya kematian dari Greta Fedler ini dengan Presiden Vladimir Putin? Jangan kemana-mana, tetap saksikan video aku dan jangan di skip-skip ya. Greta Fedler ini adalah seorang model yang sangat cantik, dia juga seorang influencer, dia juga seorang blogger dan juga seorang content creator. Tapi kalau aku lihat di Instagramnya, dia itu kayaknya juga seorang psikolog profesional guys. Nah guys, yang namanya model cantik si Greta Fedler ini memang dinyatakan hilang dalam 1 tahun terakhir guys. Jadi tepatnya pada tahun 2021 si Greta Fedler ini menghilang. Nah, 1 bulan sebelum dinyatakan hilang, si Greta Fedler ini pernah mengunggah satu kalimat dan juga satu postingan yang benar-benar menyinggung Presiden Vladimir Putin. Jadi dalam postingan si Greta Fedler ini dia menyebut bahwa Presiden Vladimir Putin itu sebagai seorang psikopat. Berani banget ya kan? Ini gila sih, kalau aku jadi Greta Fedler kayaknya aku nggak bakal berani kayak mengkritik sampai segitunya gitu guys. Walaupun misalkan aku nggak suka atau nggak sependapat dengan kebijakan dari pimpinan kita, tapi kayaknya aku kalau menghina presiden sih enggak ya, kayaknya aku takut juga, apalagi presidennya Vladimir Putin kali ya, kayaknya nakutin banget guys. Greta Fedler ini berani mengkritik Presiden Vladimir Putin, padahal Presiden Vladimir Putin itu kan mendapat dukungan mayoritas ya di Rusia, dan berarti dia itu termasuk golongan minoritas gitu guys di Rusia. Tapi dia benar-benar berani mengkritik Presiden Vladimir Putin dan aku anggap itu sebagai hal yang luar biasa banget sih. Dia punya keberanian yang luar biasa. Dan apakah kematian dari model cantik Greta Fedler ini ada kaitannya dengan Presiden Vladimir Putin guys? Pasti kalian bertanya-tanya ya kan? Makanya jangan di skip-skip. Nah, pasti kalian penasaran banget kan? Makanya jangan sampai di skip-skip, tetap tonton terus dan aku bakal jelasin di sesi berikutnya. Jadi si model Greta Fedler ini adalah seorang model yang memang berani menyuarakan tentang apa yang tidak sejalan dengan pemikirannya guys. Jadi dalam postingannya itu dia menyebut bahwa Presiden Vladimir Putin ini sebagai seorang psikopat. Dijelaskan dari beberapa media yang aku dapat guys ya. Jadi Greta itu sebelumnya itu prihatin banget nih atas tindakan represi pasukan Rusia terhadap demonstran, dan si Greta ini juga melihat aksi Rusia terhadap beberapa negara itu sebagai keinginan Putin untuk membentuk Soviet baru. Dan yang lebih berani lagi nih ya guys ya, si Greta ini bener-bener gila sih, aku bilang sih, kayak berani banget gitu loh. Dia tuh kayak nyinggung masa kanak-kanak dari Presiden Vladimir Putin, dan dia itu bahkan menyebutkan bahwa Presiden Vladimir Putin itu pada waktu kecil dia itu adalah seorang pemalu yang takut kebisingan, takut kegelapan, takut orang asing, suka menahan diri, kurang komunikasi. Menurut pendapatnya dia, sifat psikopat atau sosiopat yang jelas itu terlihat di dalam diri Presiden Rusia, itu presidennya sendiri guys. Dan kayak gila sih, dia kayak berani banget gitu loh ya kan, kayak berani banget ngapain dia, aduh gila sih kalau aku bilang. Dia kayak berani banget memposting itu di sosial media, dilihat banyak orang, dan pastinya kayak gitu kan pasti viral, dan pastinya Presiden Vladimir Putin kayak ngelihat juga ya kan. Dan aku nggak tahu sih kayak Presiden Vladimir Putin baperan atau enggak kayak gitu kan. Kalau dia kayak baperan, kayak tersinggungan, pastilah akan dicari dan juga mungkin di take down kah Instagramnya atau diapain kayak, ya kan. Nah guys, belum habis pemberitaan si Greta Fedler ini mengkritik tentang Presiden Vladimir Putin, tiba-tiba si Greta Fedler ini menghilang guys. Dan isu soal hilangnya si Greta Fedler ini banyak yang mengkaitkan tentang kritikannya terhadap Presiden Vladimir Putin. Jadi secara nggak langsung media dan juga netizen dan juga masyarakat Rusia itu mengkait-kaitkan hilangnya si Greta Fedler ini ada hubungannya dengan postingan dia tentang Presiden Vladimir Putin guys.
Ya ini menurut aku tuh make sense ya, artinya masuk akal banget kenapa masyarakat mengkait-kaitkan hal itu. Karena kan memang 1 bulan sebelumnya si Greta ini pernah menyinggung Presiden Vladimir Putin ya, Presiden Rusia loh guys. Dalam postingannya itu dia jelas-jelas banget menghina dan juga mengkritik Vladimir Putin dan juga menyebut Presiden Rusia itu sebagai seorang psikopat. Dan pastinya ketika si Greta ini hilang, pasti banyak pihak yang mengkait-kaitkan hilangnya si Greta ini dengan postingan-postingan dan kalimat-kalimat kritikannya yang dia lontarkan di sosial media. Guys, seiring berjalannya waktu karena tidak ditemukan bukti-bukti dan juga tidak ditemukan si Greta Federer ini berada di mana, maka kasus ini semakin lama semakin tenggelam. Jadi nggak ada lagi yang membahas. Nah, setelah 1 tahun kemudian, teman dari Greta Federer ini merasa curiga banget nih guys. Memang sih di sosial medianya si Greta ini, dia terus memposting kegiatan, dia terus memposting foto-foto, seolah-olah memang Greta Federer ini memang ada di suatu tempat, tetapi teman-temannya sendiri tuh nggak bisa menghubungi guys. Dan hal ini menyebabkan kecurigaan teman-temannya guys, karena memang Greta Federer ini nggak bisa dihubungi sama sekali. Memang sih kalau di sosial medianya dia tuh selalu posting foto-fotonya, selalu posting kegiatan atau apalah itu, seolah-olah memang si Greta Federer ini masih ada dan berada di suatu tempat. Tapi memang jelas-jelas keluarga dan juga teman-temannya nggak bisa menghubungi si Greta ini sama sekali guys. Dan ini menimbulkan kecurigaan temennya yang bernama Evgeny Foster. Jadi karena dia nggak bisa menghubungi si Greta Federer ini, akhirnya dia berinisiatif untuk menghubungi temannya yang berada di Moskow untuk melaporkan kehilangan orang, yaitu kehilangan dari si Greta Federer ini guys. Berkat laporan kehilangan atas nama Greta Federer ini, akhirnya kepolisian Rusia itu melakukan penyelidikan dan investigasi, dan pada akhirnya mereka menemukan mobil Greta Federer ini. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, deng ternyata guys itu mengejutkan banget. Jadi di dalam mobil si Greta yang ditemukan oleh polisi ini ditemukan mayat guys. Dan mayat itu dalam kondisi yang benar-benar udah rusak banget dan juga nggak bisa dikenali lagi wajahnya. Namun setelah diadakan autopsi itu dinyatakan bahwa mayat yang ada di dalam koper tersebut adalah Greta Federer. Jadi benar-benar dia ditemukan di dalam koper, di mobilnya sendiri dalam kondisi yang sangat mengenaskan guys. Dan ini menimbulkan tanda tanya bagi banyak pihak, apa yang sebenarnya terjadi kepada Greta Federer, apakah kematiannya itu ada hubungannya dengan Presiden Vladimir Putin karena postingan-postingan dan juga kritikan dari Greta Federer, atau ada orang lain yang memang sengaja menghilangkan nyawa dari Greta Federer ini guys. Setelah melakukan banyak penyelidikan dan juga investigasi yang sangat panjang, akhirnya kepolisian Rusia menetapkan pacar dari Greta Federer adalah sebagai pelakunya yang bernama Dmitry guys. Jadi nggak ada hubungannya ya kematian dari si model cantik Greta Federer ini dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Jadi isu-isu yang sebelumnya itu sempat beredar bahwa kematian atau hilangnya Greta Federer ini ada hubungannya dengan postingan-postingan si Greta tentang Presiden Vladimir Putin, itu semuanya hoax dan terbantahkan ketika ditemukannya mayat dari Greta Federer ini dan ditetapkannya pacar Greta Federer ini sebagai tersangkanya guys. Ya mungkin namanya presiden harus kebal kali ya dengan berbagai macam kritikan dan juga dengan berbagai macam komplain dari masyarakatnya, baik itu yang pro baik itu yang kontra. Dan namanya presiden nggak boleh baperan kali ya, misalkan ada yang mengkritik dia sebagai psikopat, sebagai sosiopat, atau ada yang menyinggung bahkan masa kecilnya. Nah seorang presiden harus bisa mengantisipasi dan juga bisa mengontrol emosinya supaya nggak tersinggung guys. Kalau misalkan presiden baperan atau tersinggungan ya repot juga ya guys ya. Jadi pada saat hari kejadian, Dmitry dan juga Greta Federer ini menginap 3 malam di sebuah hotel. Dan pada malam ketiganya terjadilah perselisihan dan juga pertengkaran mengenai masalah uang dan juga uang sewa hotel. Mengakibatkan Dmitry ini sangat marah sekali dan akhirnya mencekik si Greta Federer ini hingga tewas guys. Setelah mengetahui pacarnya si Greta ini tewas, si Dmitry ini justru memasukkan mayat dari Greta Federer ini ke dalam mobil dan bawa dia itu jalan-jalan gitu guys, kayak keliling-keliling gitu guys. Kayak ngeri banget ya, dia kayak bawa mayat pacarnya keliling-keliling kota gitu. Jadi untuk mengaburkan bahwa si Greta Federer ini sudah tewas, si Dmitry ini dengan sengaja mendandani si Greta Federer, mendandani wajahnya, kemudian membuat foto, membuat video dan dia posting di media sosial
sehingga seolah-olah si Greta Federer ini masih hidup dan memang lagi jalan-jalan aja, lagi hangout aja gitu. Si Dimitri ini membawa jasad dari pacarnya tadi, si Greta Federer ini sejauh kurang lebih 300 mil ke daerah Lipetsk namanya. Aku sih nggak tahu nama apa, aku sih nggak tahu penyebutannya gimana, tapi kalau misalkan salah aku nyebutinnya aku mohon maaf ya, dan kalian boleh komen di bawah kalau memang kalian tahu penyebutan yang bener nama kotanya itu apa guys. Setelah ngajak si mayat ini tadi keliling-keliling kota guys, dia itu kayak keliling-keliling bawa mayat, gila nggak sih? Kayak beruntungnya dia pada waktu itu nggak ketemu sama polisi, ada pemeriksaan atau apa gitu kan. Tapi kalau pada waktu itu ada pemeriksaan pun mungkin nggak ketahuan ya, dan mungkin dikira si perempuan ini hanya tidur aja gitu di dalam mobil. Nah, setelah dia berkeliling-keliling membawa jasad pacarnya tadi guys, pada akhirnya si Dimitri ini membeli koper gede, beli koper yang besar banget, yang berwarna kayak silver keabu-abuan gitu, dan memasukkan jasad pacarnya tadi ke dalam koper guys. Kopernya itu dimasukkan ke dalam bagasi mobil dan ditinggalkan gitu aja guys. Selama 1 tahun ini baru ketahuan, bayangkan aja ya kan. Itu mayat ada di dalam koper, di dalam bagasi mobil, nggak ada yang tahu, dan itu ada di sana selama 1 tahun guys. Nggak berhenti di sana aja nih guys, Dimitri ini untuk mengelabui, ya kayak ngelabui keluarga, ngelabui teman-temannya, ngelabui para fansnya si Greta ini. Dia itu mengakses media sosialnya si Greta ini, dia memposting dan juga dia memposting foto dan juga video yang belum pernah diposting sebelumnya, seolah-olah si Greta ini benar-benar masih hidup dan juga berada di suatu tempat aja gitu, lagi liburan, lagi hangout kayak gitu. Jadi rekan-rekan dan juga teman-teman dan fansnya itu mengira bahwa si Greta ini ya benar-benar masih hidup gitu guys, padahal kenyataannya si Greta ini sudah meninggal dunia. Jadi guys, mayat si Greta Federer ini ketika ditemukan itu sudah benar-benar dalam kondisi yang sangat membusuk dan nggak bisa dikenali ya. Bayangkan aja dia berada di dalam koper, di dalam bagasi, dan kayak kena hujan terik panas matahari, dan pastinya namanya mayat ya, pastinya kan kayak membusuk banget gitu. Dan aku heran juga sih kenapa masyarakat yang mungkin lewat di sekitar situ nggak tahu gitu ya. Misalkan kan kalau misalkan ada mayat itu kan baunya khas banget ya, baunya tuh kayak nyengat banget gitu, dan bisa-bisanya sih kayak masyarakat yang lewat sekitar situ nggak tahu gitu loh. Ya ini wallahu alam ya, namanya juga orang luar negeri, mungkin mereka kayak cuek-cuek aja gitu, ada mobil yang terbengkalai di sana, nggak ada pemiliknya atau apa, ya mungkin dibiarkan aja sama mereka, jadi mereka nggak begitu peduli. Dan baru 1 tahun kemudian mayat si Greta Federer ini ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan guys. Aku tuh benar-benar nggak nyangka banget sih guys. Kalian tahu sendiri kan, kalian bisa lihat nih, ini si Greta Federer ini cantik banget. Dia itu seorang model yang berbakat, dia juga seorang content creator, dia juga seorang blog, dia juga seorang psikolog yang benar-benar profesional. Dan sayang banget kalau misalkan dia harus tewas dalam keadaan yang seperti itu guys. Kalau kita punya aku rasa sih ini hubungan dia dengan pacarnya si Dimitri itu adalah hubungan yang toksik banget. Dan yang perlu kalian ketahui guys, sampai dengan video ini aku sajikan kepada kalian semua di sini, si Dimitri ini masih dalam proses persidangan guys. Jadi masih belum ditentukan hukuman apa yang bakal dijatuhkan kepada Dimitri. Dan aku juga sudah berusaha mencari informasi sebanyak mungkin di berbagai sumber media, tapi aku belum bisa menemukan hukuman apa yang bakal dijatuhkan kepada si Dimitri ini guys. Aku mohon maaf karena aku belum bisa menemukan info terbaru mengenai hukuman yang akan diterima oleh Dimitri. Dan aku janji kepada kalian bakal membahas kembali tentang kasus si Greta Federer ini dan hukuman apa yang bakal dijatuhkan kepada mantan pacarnya, kita sebut aja mantan pacarnya ya, si Dimitri ini tadi. Semoga video aku kali ini bisa menghibur kalian, bisa membantu mengisi waktu luang kalian. Dan jangan lupa please, aku mohon banget sama kalian untuk klik subscribe, klik like dan juga share-nya, dan juga diklik loncengnya guys. Aku mohon banget nih guys, bantu aku supaya channel aku selalu berkembang. Dan aku mohon banget sama kalian untuk klik subscribe, untuk klik like dan juga share-nya, dan klik loncengnya supaya setiap aku upload video-video baru kalian gak ketinggalan dan langsung tonton video aku. Nah, makasih banyak kalian sudah tonton video aku sampai habis, dan semoga video kali ini bisa menghibur kalian dan juga bisa mengisi waktu luang kalian dan menambah koleksi cerita-cerita kriminal dan juga cerita misteri kalian. Makasih banyak, selalu jaga kesehatan kalian, selalu jaga imun tubuh kalian supaya kita terhindar dari namanya Omikron. Tetap semangat beraktivitas dan assalamualaikum. Dadah.